Halo guys, nama gue SNFM dan kali ini gue ingin sharing proses gue menggambar. Di sini gue sebutnya sebagai Sabtu ngegambar, beda sama yang hari Rabu yang lebih bersifat tutorial dan lebih ngejelasin sesuatu secara detail dan durasinya real time. Sedangkan di sini durasinya gue percepat 10 kali lipat dari durasi aslinya. Durasi aslinya kira-kira ada sekitar 4 jam, kasarnya sekitar 4 jam, dan gue percepat 10 kali lipat. Untuk satu Sabtu ngegambar ini rencananya gue ingin tampilin muka gue webcam, tapi ternyata record kamera gue edit di Camtasia ternyata masih ribet, jadi gue tunda dulu aja. Oke, penjelasan cukup segitu aja. Di sini gue gambar Swordman dari Tree of Savior, dari game Tree of Savior, dan game itu sebenarnya belum rilis sih, dan gue udah excited banget untuk game ini meskipun baru coba close beta test pertama yang kemarin, close beta test di Indonesia. Dan seperti yang bisa lo lihat, gue selalu gambar dengan workspace terpisah begini. Ada yang kiri itu referensi, buat referensi ya, jeleknya itu nyontoh. Yang sebelah kanan itu workspace tempat gue ngerjain gambar gue. Tapi di sini gue nggak nyontoh persis plek. Di kiri itu cuma sebagai acuan, terutama untuk warna, untuk gue color pick, atau enggak untuk desainnya. Jadi untuk seperti itu. Dan seperti yang dari tadi lo lihat, dari tadi gue seleksi pakai lasso tool, ngeblocking satu persatu part yang penting buat dibikin terpisah. Yang seperti lo lihat saat ini, gue masih blocking. Ini gue gunain biar mempermudah gue saat nanti nge-painting atau nge-rendering gambar gue ke hasil jadi. Nggak perlu terlalu detail untuk ini, yang penting lu misahin bagian-bagian yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Caranya sebenarnya gampang, lu cuma perlu pakai lasso tool dan gunain pen tablet lu itu untuk freehand atau ngegambar bebas gitu, ngelingkarin bagian-bagian yang perlu dan nanti dibenerin lagi setelahnya. Dan untuk bisa fill langsung, jadi kayak pen bucket gitu, shortcutnya itu alt delete, dan nanti lu langsung daerah seleksi lu itu langsung ke fill semuanya gitu. Mungkin kalau yang baru pertama kali pakai lasso tool, meskipun udah pakai pen tablet, mungkin akan kesulitan sedikit sebentar aja di awal-awal sampai lu akhirnya terbiasa cara nge-freehand lasso tool tuh gimana. Nggak sesulit itu, cukup mudah kok. Yang penting sering-sering dicoba aja. Nah, blocking untuk bagian background sama karakter udah selesai. Dan sekarang gue nge-painting atau ngedetailing satu persatu bagian blok yang tadi gue pisah-pisahin supaya diwarnainya lebih mudah dan jadi keluar tuh bisa ditahan pakai lock transparent pixel gitu. Untuk referensi kulit manusia terutama cowok, gue seringnya pakai referensi Sakimichan karena ya gue suka cara dia blendingnya, terutama di muka sama rambut tuh. Ya gue suka artnya dia, terutama di bagian itu, meskipun secara keseluruhan memang dia bagus. Untuk part 1 ini gue bakal lebih berkutat di bagian kulit, di kepala, di tangan, dan di rambut, karena orang pertama kali lihat karakter pasti mulai dari kepala dan lebih dalamnya lagi mata. Jadi itu bagian yang paling pertama, tapi bukan artinya segalanya. Itu bagian pertama yang dilihat orang saat melihat art lo. Kepala atau wajahnya itu yang paling pertama dilihat orang saat melihat karya lo. Gue nge-brush terang gelap ini untuk planning yang mana yang kena cahaya, yang mana yang gak kena cahaya, atau yang mana yang gelap. Ini gue lakukan saat ini meskipun sangat kasar dan sangat random. Bukan random juga sih, jadi ada aturannya cahaya tuh dari mana, dan dari situ acuannya yang mana yang bakal kena gelap, yang mana yang bakal biasa aja, yang medium atau yang tengah-tengah, atau yang gelap atau yang nggak terkena cahaya. Sebenarnya planning cahaya yang barusan gue lakukan nggak wajib,
karena ujung-ujungnya nanti di detail satu persatu lagi. Cuma gue mau memberikan kesan seolah-olah gambar gue kayak udah jadi dan tinggal di detailing satu persatu begitu. Dan detailing ternyata bukan suatu proses yang spesial yang hanya orang-orang jago gambar yang bisa, enggak. Itu lo cuma perlu spend atau meluangkan waktu yang cukup banyak, hampir sisanya setelah itu detailing saja, untuk dengan sabar ngebetulin satu-satu atau ngedetailin satu-satu art lo. Sebenarnya gambar nggak ada patokan caranya harus gimana, tapi ini yang biasanya gue lakukan. Dan kalau lo punya cara lo sendiri, bebas, silakan tetap dipakai, atau mau ikutin cara gue itu pilihan lo. Dan untuk sabar, pada awalnya saat gue awal-awal ngegambar tuh gue juga merasa gimana sih cara sabar, gimana sih cara betah ngegambar, nyari seharian gitu sampai mungkin 8 jam, mungkin 12 jam dalam sehari. Ternyata akhirnya gue nemuin cara gue ngegambar sambil dengerin musik, tapi musik sebenarnya jarang. Gue lebih sering denger di YouTube, denger acara TV, tapi nggak gue tonton. Itu yang biasanya gue lakukan sambil pakai headset biar nggak ganggu orang. Dan yang gue dengarkan banyak macamnya, nggak cuma musik, tapi lebih kayak acara TV yang sekarang gue nggak pernah nonton TV lagi, gue selalu nonton lewat YouTube. Dan mudah-mudahan internet lu cukup kenceng untuk biar YouTube lu nggak buffering. Dan bagi yang koneksi internetnya masih kacrut buat nonton YouTube, solusinya ya lu siapin playlist yang lu suka buat lu dengerin, jadi lu tetap have fun walaupun proses gambar ini kayak perulangan dan diulang terus sampai akhirnya gambar itu jadi. Tapi itu cara gua. Kalau lu punya cara lu sendiri, boleh di share ke gua dengan komen video ini. Tapi itu gue lakukan karena gue nggak bisa menggambar kalau dalam kondisi yang sepi, kecuali bener-bener emang harus kayak di kantor gitu. Tapi kalau lu emang tipe yang bisa ngegambar nggak pakai musik atau nggak dengar apapun, atau lebih suka sepi, itu juga nggak masalah, lu nggak aneh dan itu normal-normal aja. Oke, kembali ke progres saat ini. Di sini gue nggak color pick karena jelas-jelas warna kulitnya aja udah beda. Punya gue ini agak coklat, dan sedangkan yang di referensi gue itu warna kulitnya putih atau lebih terang. Jadi gue nggak bisa color pick, tapi yang gue lihat itu bentuknya, bentuk otot, bentuk gerakan atau bayangan-bayangannya gue lebih lihat itu, meskipun gue hanya ambil sebagai acuan aja biar lightningnya bener. Oke, saat ini gue merasa belum perlu lihat referensi dulu, jadi gue detailing menurut visual library gue. Jadi lebih mudah untuk salah karena acuan yang benernya tuh ya dari pengalaman lo gitu. Dan gue sarankan lu selalu gunakan referensi untuk awal-awal, dan kalau sampai akhir pakai referensi juga sebenarnya nggak masalah, karena gue lihat para profesional lainnya juga melakukan itu. Dan referensi nggak sama kayak nyontoh, referensi itu lebih melihat, lebih menjadikan acuan, lebih kayak data-data referensi gimana ya, data-data acuan gitu sih. Jadi kayak tangan tuh begini, kita nggak nyontoh itu persis tangan seperti itu, tapi kita mencoba mengerti tangan tuh seperti apa. Seperti yang gue lakukan saat ini, gue coba mengertiin bayangannya tuh yang mana yang gelap, yang mana yang terang. Meskipun gue nggak nyontoh persis jadi tangan kayak gini, tapi gue nyontoh bayangannya, letak-letak bayangannya. Kalau lo mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah coba metode ini, metode menggunakan referensi atau workspace-nya dibelah dua, atau kalau lo punya dual screen atau monitor laptop lu sama monitor satu lagi, entah pakai LCD TV atau pakai monitor beneran, monitor komputer beneran, dan lu konekin pakai HDMI, itu bisa aja. Tapi gue sendiri merasa gue belum nyaman cara seperti itu, lebih nyaman cara seperti ini karena gue masih perlu color pick. Dan kalau lu dual screen, monitornya jadi lebar, lu color pick agak susah, dan resolusi tabletnya mendadak berubah. Kalau lu bingung, lu cobain sendiri aja deh. Tangan kiri satu lagi, gue ambil referensi dari Google dengan cara yang sama, melihat arah jatuhnya bayangan tuh gimana, dan gue tambahin kotak abu-abu di sini supaya simulasi dia megang pedang atau memegang sesuatu.
atau jadi holding hand. Dan untuk ngepainting dasar gue cuma pakai 2 basic brush aja. Sebenarnya itu brush bulat atau brush defaultnya Photoshop, cuma gue modif sedikit aja, jadi itu bukan brush khusus ataupun custom brush. Gue cuma pakai satu yang hard brush dan satu lagi soft brush buat dia bisa blendingnya enak sambil mainin opacity, supaya blendingnya tuh lebih enak lagi. Dan itu udah gue jelasin di video tutorial pertama gue, caranya ngeblending, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Lu bisa cek aja langsung di sini. Oke, saat ini kita ngepainting rambut. Rambut itu sebenarnya gampang-gampang susah dan merupakan bagian favorit gue buat di painting, karena ya gue seneng aja ngepainting ini. Intinya itu rambut itu mulai dari yang gelap, terus naikin lagi kalau yang lebih terang sedikit, lebih terang lagi sedikit, sampai kira-kira tiga kali warna lah. Jadi yang gelap, lebih terang sedikit, sampai akhirnya terang. Atau lebih dari itu boleh-boleh aja, kayak gue ini gue lebih dari itu. Dan akhirnya di belakang gue modif lagi, terang gelapnya itu pakai multiply brush atau multiply layer. Buat yang nggak tahu multiply brush itu gimana, gue jelasin di video rambut tutorial gue berikutnya. Oke guys, sepertinya part 1 sudah mau berakhir dan kita akan berpindah ke part 2 sebentar lagi. Seperti yang gue bilang tadi, part 1 lebih banyak di rambut sama kulit, dan part 2 lebih banyak di baju. Oke, see you guys in the next part.